Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang monumental kejayaan Islam IPTEK. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Widya Putri Syahani dengan NIM 2006, ada Dia Ayu Agustina dengan NIM 2020, ada Aziza Wiskia Rizkia dengan NIM 2024, Karna Mustika Putri dengan NIM 2023, Mazra'atu Solihah dengan NIM 2004, Salsabila Amiratul dengan NIM 2021. Yang pertama ada zaman kejayaan dan kemunduran serta upaya kebangkitan umat Islam. Zaman kejayaan Islam di bidang IPTEK, perkembangan Islam dimulai dari saat Rasulullah SAW mendirikan pemerintahan Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah. Islam tidak hanya berkembang di Madinah, tapi juga berkembang ke seluruh negara-negara di Jazirah Arab dan di sekitarnya. Sepeninggal Rasulullah SAW, kepemimpinan dilanjutkan dengan masa Khulafaur Rasyidin dan masa-masa kekhalifahan. Adapun puncak perkembangan Islam terutama di bidang IPTEK terjadi pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Selanjutnya ada Montgomery Watt dalam bukunya tentang kejayaan Islam, terjemahan pada tahun 1990 menganalisa tentang rahasia kemajuan peradaban Islam. Dia mengatakan bahwa Islam bisa mencapai zaman kejayaannya karena Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pada masa Daulah Abbasiyah dari tahun 132 sampai 923 Hijriah atau 750 sampai 1517 Masehi, Islam pernah menguasai dunia selama lebih dari 700 tahun lamanya. Ini berdasarkan Ini menurut Warsidi, Arifin, Huda Panjuku, dan Tohari pada tahun 2020. Selanjutnya ada sejarah singkat Daulah Abbasiyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena pendirian kekhalifahan ini tidak lepas dari sosok paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abbas Abdul Muthalib dan khalifahnya. Adapun khalifah-khalifah besar yang telah mengantarkan Daulah Abbasiyah ke puncak kejayaannya adalah Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Makmun, Al-Mu'tazin, dan Al-Watsik. Kejayaan Daulah Abbasiyah dimulai dari berdirinya hingga sampai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Watsik Billah tahun 232 Hijriah atau 879 Masehi. Masa tersebut bisa dikatakan benar-benar menguasai segala bidang kehidupan termasuk IPTEK. Selanjutnya ada sebab-sebab kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di masa kejayaan Islam, sebagaimana diketahui bahwa peradaban dunia dimulai dari Yunani dengan beberapa tokohnya seperti Plato, Aristoteles, dan lain-lain yang masih kita kenal sampai sekarang. Dilanjutkan peradaban Babilonia dan Persia. Islam kemudian menyambungnya menjadi peradaban baru setelah yang mengalami pembangkitan intelektual dan kultural berdasarkan nilai-nilai Islam, dan puncaknya adalah pada masa kejayaan Khalifah Abbasiyah. Faktor penyebab kemajuan umat Islam dalam bidang IPTEK menurut Ahmad Al-Hasan dan Ronald R. Hill adalah sebagai berikut. 1. Agama Islam. Fanatisme agama yang kuat ini memberikan dorongan yang sangat kuat kepada umatnya untuk melakukan pencapaian-pencapaian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pemerintah yang berpihak kepada ilmu pengetahuan. Keberpihakan pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi ciri umum dari semua daulah Islam di seluruh penjuru dunia, sehingga membantu mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kejayaan Islam. Yang ketiga yaitu ada bahasa Arab. Semenjak pemerintah Daulah Umayyah, pengembangan ilmu pengetahuan sudah dimulai, yaitu dengan menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. Para penguasa saat itu sepenuhnya menyadari bahwa tidak mungkin ilmu pengetahuan berkembang di dunia Islam jika ilmu-ilmu tersebut tertulis dalam bahasa non-Arab. Berikutnya ada pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan adalah salah satu yang memacu laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan para khalifah menyadari itu, sehingga mereka banyak mendirikan sekolah-sekolah, lembaga pendidikan tinggi, observarium, dan perpustakaan. Berikutnya ada penghormatan kepada ilmuwan. Pada masa kejayaan Islam, para ilmuwan benar-benar mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah kerajaan, dipenuhi kebutuhan finansialnya, sehingga mereka benar-benar fokus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Yang keenam, ada maraknya penelitian. Pada masa itu, pemerintah kerajaan mendorong para ilmuwan untuk melakukan penelitian di segala bidang, dan salah satunya hasilnya adalah riset ilmu matematika yang dilakukan oleh Al-Khawarizmi. Yang ketujuh, ada perdagangan internasional. Perdagangan internasional menjadi sarana komunikasi yang efektif antara peradaban dan mempercepat proses kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama, dalam segala hal kembali pada hadis Rasulullah SAW berikut, telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Mahlik 1395. Yang kedua, bekerja keras tanpa mengenal lelah untuk mewujudkan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi melalui satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, beriman kepada Allah. Dan yang ketiga, mengirimkan pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Yang keempat, adanya kontak Islam dengan Barat, yang merupakan faktor penting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak telah mengunggah dan membawa perubahan paradigma umat Islam untuk belajar terus-menerus kepada Barat. Timbulnya pembaharuan pendidikan Islam baik dalam bidang agama, sosial, dan pendidikan diawali dan diatur dibelakangi oleh dan pemikiran Islam yang timbul di belahan dunia Islam lainnya. Yang kelima, pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada pola pemikiran modern di Eropa. Yang keenam, pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi dan bertujuan untuk pemurnian kembali ajaran Islam. Dan yang ketujuh, pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada kekayaan dan sumber budaya bangsa masing-masing yang bersifat nasionalisme. Berikut ada ulama-ulama. Yang pertama ada ulama ilmu hadis. Yang pertama Imam Bukhari, lahir di Bukhara, kitabnya Sahih Bukhari. Dan yang kedua ada Imam Muslim, kitabnya Sahih Muslim. Yang kedua ada ilmu fikih, yaitu imamnya Imam Abu Hanifah, penyusun madhab Hanafi. Yang kedua Imam Malik bin Anas, penyusun madhab Malik. Yang ketiga ada Imam Syafi'i dengan nama lengkapnya Imam Syafi'i, yaitu pendiri madhab Syafi'i, dan Imam Hambali, penyusun madhab Hambali. Ulama-ulama. 3. Ilmu tafsir. Ada Abu Jarir At-Tabari dengan tafsirnya Al-Quranul Azim sebanyak 30 juz. Abu Muslim Muhammad bin Bahar Isfani, tafsirnya berjumlah 14 jilid. 4. Filsafat. Ada Al-Kindi, terkenal dengan sebutan filosof Arab, bukan hanya ahli filsafat tetapi juga ahli ilmu matematika, astronomi, farmakologi, dan sebagainya. B. Ibnu Rushd, lahir di Cordova. 3. Dikenal dengan nama Averroes, ahli filsafat yang dikenal dengan sebutan bapak rasionalisme. 5. Matematika. A. Al-Khawarizmi, menemukan buku aljabar dan menemukan angka 0. B. Umar Khayyam, buku Treatise on Algebra yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. C. Al-Farabi, banyak menulis buku tentang logika, matematika, fisika, metafisika, kimia, etika, dan dia diberi gelar guru besar kedua setelah Aristoteles yang menjadi guru besar pertama. 6. Kedokteran. Ada Ibnu Sina, Abdullah bin Sina. Di Eropa dikenal dengan nama Avicenna, seorang dokter di kota Hamazan, Persia yang aktif mengadakan penelitian tentang berbagai macam jenis penyakit. Di samping Dr. Ibnu Sina juga dikenal ahli fisika dan ahli jiwa. Karyanya lebih dari 200 judul buku, antara lain Ashifa, Al-Qanun, atau Canon of Medicine. 7. Astronomi. Ada Abu Mansur Al-Falaki, Jabir Al-Batani, pencipta alat teropong bintang yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab kemunduran umat Islam dalam bidang ipteks. Faktor internal. 1. Tidak bekerja keras, rendah diri, mudah menyerah. Yang kedua, kebanyakan mereka sudah tidak berpegang pada syariat agamanya.
Faktor eksternal. Yang pertama, kesadaran orang barat akan arti penting penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Yang kedua, orang barat yang pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan pula bahwa melalui agama Nasrani mereka pun dapat maju dalam bidang iptek sejajar dengan umat Islam. Yang ketiga, orang-orang barat yang berjiwa petualang berusaha menemukan benua baru, sehingga mereka berusaha berlayar dengan rute yang tidak lazim, seperti yang dilakukan oleh Amerigo Vespucci dan Columbus pada tahun 1492 ke benua Amerika. Yang keempat, orang-orang barat sengaja menghancurkan observatorium Islam yang didirikan oleh Taqi al-Din di Konstantinopel pada tahun 1580, menjadikan Islam kehilangan sumber pengetahuan dan pengamatan bidang atau astronomi yang sudah sangat maju pada masa itu. Yang kelima, perjanjian perdagangan antara Sultan Sulaiman atau dinasti Utsmani dari Turki dan Inggris yang pada mulanya untuk meringankan Turki mengimpor barang-barang dari Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Tapi lama-kelamaan ekonomi Turki banyak tergantung pada ekonomi Eropa. Yang keenam, ketergantungan negara-negara Islam terhadap ekonomi Eropa lama-kelamaan menjadi suatu bentuk ketergantungan dalam bidang pemerintahan. Yang ketujuh, akibat kolonialisme negara-negara Islam yang semula menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa nasionalnya mulai terdesak oleh bahasa penjajah. Yang terakhir, akibat kolonialisme stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi negara-negara Islam mulai menurun, padahal stabilitas politik dan kemakmuran merupakan akar bagi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.